Bismillahirrahmanirrahim. Uhdilakum azka salam wa jalal al-ikhtiram. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan wa salaman min indillah. Wahiyya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Aka Azhar Anisla selaku dosen pengampu pendidikan bahasa Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Ayu Sekarkinanti, mahasiswi dari STAI Dr. KHEZ Mutakin, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Insya Allah, di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membentuk Karakter Islami pada Anak di Abad 21. Sekarang anak-anak tumbuh di zaman digital, di mana semuanya serba instan, serba cepat, dan serba mudah. Dari mereka lahir pun mereka sudah terbiasa untuk berhadapan dengan teknologi seperti di foto sana-sini, selfie sana-sini, sampai pada akhirnya pun ketika mereka masih di usia dini, mereka sudah lihai dalam menggunakan gadget. Lalu, bagaimana kita membatasi mereka? Tunggu, kita tidak bisa seenaknya membatasi mereka sekalipun itu dalam penggunaan gadget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Nah, jelas ya teman-teman, di sini itu Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwa setiap zaman itu pasti berubah. Di dalam bumi ini, setiap waktu yang berkembang, pasti zaman juga berkembang, dan otomatis semuanya ikut berubah. Misalnya, pada saat ini, sesuatu yang istimewa contohnya, bisa jadi pada 10 tahun atau 20 tahun ke depan, sesuatu itu tidak menjadi istimewa lagi, melainkan biasa saja. Bisa juga pada zaman ini misalkan, ada sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Nah, tapi 10 atau 20 tahun ke depan bisa jadi sesuatu itu sangat mudah untuk dilakukan. Karena itu, agar para guru dan orang tua terus mengembangkan pengetahuannya dalam ilmu pengetahuan, agar bisa mendidik dan mengajarkan anak-anaknya tentang masa kini dan masa yang akan datang. Karena zaman berubah, pasti tantangannya pun berubah, seperti tantangan menuntut ilmu, tantangan dalam pergaulan, tantangan dalam bertahan hidup, dan tantangan-tantangan yang lainnya. Perubahan zaman ini pun berdampak pada cara kita untuk mendidik anak. Dalam berkomunikasi kepada anak pun itu berubah. Nah, tugas kita di sini itu dalam menemani anak yang bermain gadget itu, menemaninya, memberi tontonan-tontonan yang edukatif kepadanya, dan terus berada di sampingnya ketika ia sedang memakai gadget. Anak-anak zaman sekarang semakin ia dilarang dan semakin ia dibatasi, justru itu mereka akan semakin tahu dan secara diam-diam mereka akan mencari tahu apa yang ingin mereka ketahui. Ini berbahaya, betul atau betul? Maka dari itu kita harus segera menemaninya jika ia sedang memegang gadget. Dan satu lagi, kesalahan orang tua pada zaman sekarang itu, yang pertama membiarkan anaknya bermain gadget. Yang kedua, melarang anaknya bermain gadget, namun dia sendiri pun tetap bermain gadget. Nah, ini salah. Jika kita ingin menginginkan anak yang cerdas, yang pintar, kita harus memberikan contoh sesuai dengan apa yang kita lakukan. Para orang tua harus memberikan contoh yang baik pula. Jangan hanya melarang, tapi sendirinya sibuk bermain gadget. Anak itu tergantung didikan dari orang tuanya. Bagaimana? Apakah kita bisa menerapkan apa yang telah Rasul katakan perihal mendidik anak pada zamannya itu? Namun kembali lagi semuanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Juga ada ayat yang berbunyi,
Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah Rasul sabdakan dalam hadisnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.